A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa azimina wa qurrati a'yunina Muhammadin thahal amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pembina, penasihat, pengurus PBH Bagan Batu Hijrah, seiman dan sekeyakinan dimanapun Anda berada, juga pengurus harian, ketua beserta seluruh jajaran, para ikhwan dan akhwat, baik yang sudah hadir di majlis ta'lim, pengajian Bagan Batu Hijrah, rutinitas setiap Jumatnya, atau ikhwan dan akhwat yang mengikuti kajian ini melalui online. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, beberapa kajian yang telah kita lalui, alhamdulillah, tentang bab an-nikah, bab nikah dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Alhamdulillah sudah selesai kita kaji dan kita baca. InsyaAllah pada hari ini kita akan mengkaji tentang ahamiyatun nikah fi hayatin nas. Artinya termasuk juga ahamiyah, ya, kepentingan atau pentingnya, ya, tentang urusan nikah ini fi hayatin nas, dalam kehidupan manusia. Ya. Hingga kajian kita pada hari ini seperti yang telah dibuat oleh admin kita, temanya apa? Apa temanya? Kemuliaan pernikahan. Jadi bukan artinya yang tak menikah tak mulia, tidak, ya. Tapi orang yang menikah ada nilai plusnya, ya. Ada dalam hadis sebutkan, walaupun hadis ini kedudukannya dhaif oleh ulama hadis, tapi hadis dhaif ini kata ulama hadis itu bisa dipakai dalam fadhailul a'mal, motivasi untuk ibadah. Orang yang menikah katanya dia sudah melaksanakan separuh dari agamanya, maka tinggal separuh lagi, falyattaqillah, tinggal bertakwa kepada Allah. Dia nikah kemudian bertakwa, maka sempurnalah keimanannya. Ya. Sehingga seluruh para nabi dan para rasul itu menikah. Tidak ada yang tidak menikah. Sampai Nabi Isa alaihissalam pun nanti menikah. Walaupun sekarang belum nikah. Nabi Isa itu sekarang diangkat ke langit, di langit kedua. Ya, Nabi Isa itu ketika orang-orang Yahudi dulu mau membunuh, ya, beliau diangkat ke langit kedua, dan belum nikah waktu itu. Nanti ketika menjelang kiamat, bahkan salah satu tanda kiamat, ya, sudah dekat, itu nanti turunnya Nabi Isa, nuzulul Isa, ya. Dalam hadis katakan, la yahbitanna Isa bin Maryam hakaman muqsita. Kata Nabi, sungguh Nabi Isa nanti akan turun, dia nanti akan memimpin alam ini, memimpin dunia, dan beliau nanti akan pergi ke Mekah dan Madinah.
untuk melakukan haji atau umrah, dan beliau nanti akan ziarah ke makam Nabi. Ya, datang ke makam Nabi dan berziarah dan mengucapkan salam ke Rasulullah. Nanti Nabi Isa diriwayatkan setelah turun ke bumi ini, dia juga nanti akan menikah. Kalau nggak salah sekitar 40 tahun dia tinggal di bumi ini, menikah dan punya keturunan, barulah dia meninggal di bumi ini. Ya. Terus apa manfaat-manfaat nikah ini? Ya, hingga disebutkan di sini. Ya. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, Wallahu ja'alakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah. Ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Jadi ini ayat ya menunjukkan bahwa pentingnya tentang menikah tadi. Sekarang kita akan bahas, kita tahu bahwa para nabi dan rasul mereka juga menikah ya. Sampai-sampai Nabi Isa nanti setelah turun ke bumi ini dia juga akan menikah. Di antara manfaat atau keistimewaan nikah ini disebutkan di sini ya. Wa min manafi'iz zawaj lirrajuli wal mar'ah waddul basar. Ya. Bukan hanya dari sebelah pihak saja mendapatkan manfaatnya, tidak. Lirrajul wal mar'ah. Baik perempuan maupun yang laki-laki. Apa itu? Waddul basar. Ya, dengan menikah itu dia akan menundukkan pandangannya. Artinya kalau dia dah menikah, mata dia enggak liar lagi. Ya, kalau sekarang belum nikah, ya, nauzubillah ya. Ada istilah orang sekarang apa? Mata keranjang ya. Mata apa Bang? Mata keranjang. Kalau dah nikah dia tak bisa lagi, apalagi dia jalan sama istrinya. Dipukul istrinya dari belakang kan. Ini matanya kemana-mana nih. Istrinya ada belakang, dikawal istrinya. Makanya di sini disebutkan Waddul basar. Wa kaffun nafsi 'anil haram. Juga mencegah jiwanya dari melakukan perbuatan haram. Jadi kalau dia udah nikah, ya dia nggak akan terpikir lagi mau berbuat zina. Kenapa? Karena dia udah punya istri. Ketika syahwatnya naik, ya dia sudah ada tempat penyalurannya. Ini salah satu manfaatnya. Ya kan? Lagi dia syahwatnya naik, dia lihat di jalan itu ada cewek yang cantik, ya kan? Dia dah punya istri, pulang dia tengok istrinya di rumah. Terus kalau belum nikah, mau kemana? Itu makanya sebutkan di sini waqafun nafsi 'anil haram. Itu. Wa isba'u gharizatil istimta' allati tataharraku muta'ajjijatan 'inda ar-rajuli wal mar'ah. Ya. Juga bisa menyalurkan naluri ya. Keinginan dia yang mau istimta', bersenang-senang, yang bergejolak ya, maka dia bisa mensalurkannya baik dari perempuan maupun yang laki-laki. Solusinya apa? Ketika gejolak nafsunya, ketika nalurinya bergejolak ingin melakukan hal tersebut, ya, maka nikahlah solusinya sehingga dia tidak melakukan perbuatan yang tercela. Ini di antara manfaatnya. Nah, kemudian apa lagi? Hifdzun nasal. Ya. Menjaga keturunan. Artinya apa? Kalau orang menikah, maka manusia
ya, keturunannya nanti tetap bersambung, tidak terputus. Dia nanti dah nikah punya anak, ya, punya keturunan. Nanti anaknya nikah lagi, punya cucu, cucunya nikah lagi, punya cicit, begitu seterusnya. Jadi nasabnya itu tidak terputus. Kalau tak menikah, ya sebatang kara, meninggal, habis cerita, ya kan? Paham Bang Jul, ya? Itu. Wadawamun nau'il insani, dan memperlangsungkan, menjaga kelangsungan kehidupan manusia di muka bumi ini. Karena kalau nggak ada yang menikah seandainya, ya maka manusia ini tidak akan berlangsung. Kita mati, ada aja orang mati setiap hari. Terus kalau nggak ada yang menikah, itu makin lama makin habis. Tapi kalau ada orang menikah, mati satu, lahir tiga. Mati satu, lahir empat. Nanti dia terus berganti gitu. Nah, ini keistimewaan tadi. Nah, yang kedua, Thaniha, kata Syekh, ya, pengarang kitab ini, ikhrajul mani alladhi yadurru ihtibasuhu wa ihtiqanuhu bi jumlatil badan. Jadi penyaluran sperma dia, ya, ada tempat penyalurannya. Kalau tidak apa, ihtibasuhu, tertahan, dan ini membahayakan. Yadurru ihtibasu wa ihtiqanuhu. Tertahan dia. Ini bisa nanti membahayakan dalam kesehatan dia. Nah, itu. Jadi kalau dibiarkan lama-lama sampai dia 50 tahun tak nikah-nikah. Ya, dikhawatirkan nanti membatu, Bang Jul. Kalau membatu, ini bahaya. Itu. Wasalisuha, yang ketiga, isba'u raqbatil istimta' al-muta'ajjijati allati biwasitatiha yatimmu qada' al-watri wasyahwati wa nail az-ladzati wa tamattu'i bin ni'mah an tariqil jima'il mubah. Kemudian orang yang sudah menikah, dia akan bisa merasa puas, ya, nikmat, keinginan dia yang bergejolak tadi, ya, naluri dia yang bergejolak, ya, syahwat dia yang bergejolak, dengan perantaraan nikah tadi dia bisa menyalurkannya, sehingga dia mendapatkan tamattu', nikmat, ya, antorikil jima'il mubah, dan dia salurkan kepada jalan yang dibolehkan. Artinya apa? Orang yang melakukan hubungan, melakukan hubungan suami istri dengan nikah yang sah, maka dia berpahala. Ya, maka dalam hadis disebutkan fi bud'i ahadikum shadaqah. Ya. Ketika seseorang itu melakukan jima atau hubungan suami istri, ya, dengan ikatan pernikahan yang sah, maka kata Nabi apa? Shadaqah. Sedekah. Ini sedekah paling enak, Bang Jun. Enak dan berpahala sedekahnya. Ya kan? Kita harus sedekah pakai duit, ragu, ya kan? Takut. Kota impak aja kita lewat setiap Jumat ini 2000 gemetar kita keluarganya kan. Kadang saya tengok itu tak pernah banyak itu. 50, 100 ya kan. Ini ada sedekah Bang Jul, enak, tak mengeluarkan duit. Bisa setiap hari. Ini keistimewaannya. Ini, maka oleh karena itu kata Nabi apa? Tazawwaju, nikahlah kamu. Fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Maka Nabi akan membanggakan kamu nanti di depan umat-umat yang lain, ya. Karena kita umat yang terbanyak. Tentunya dengan menikah baru kita menjadi banyak. Kalau enggak menikah, ya tak bertambah-tambah kita. Ini Bang Jul menikah, apalagi istrinya 4. Oh, mungkin banyak. Ya kan? InsyaAllah Bang Jul ya. InsyaAllah.
Apa kata Nabi? Fa inni mukatsirun bikumul umam. Nabi akan membanggakan kita di depan umat-umat lain. Ada umat terdahulu, Nabi terdahulu sebelum kita, itu cuma nanti hari kiamat membawa umatnya cuma satu orang. Kita umat Nabi Muhammad, umat yang terbanyak. Ya, umat yang terbanyak. Sehingga di surga itu diceritakan 120 sof. Ya. 80 sof itu terdiri dari umatnya Nabi Muhammad. 40 sof itulah umat-umat yang Nabi-Nabi sebelum kita. Bayangkan berapa banyaknya jumlah kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi katakan, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah. Ya, siapa yang sudah sanggup di antara kalian ba'ah, ya. Ba'ah ini apa? Sudah mempunyai bekal, sanggup untuk nikah, sudah siap untuk nikah. Ya. Falyatazawwaj. Ya, dia sudah sanggup mengasih nafkah, kemudian juga sanggup memberikan pendidikan agama ya kepada istrinya. Ya. Jadi bukan hanya sanggup mengasih nafkah saja, juga membimbing ya istrinya, anaknya. Falyatazawwaj. Maka hendaklah dia menikah. Wa man lam yastati', yang belum sanggup, kata Nabi, fa alaihi bis-shaum. Maka banyaklah berpuasa, hendaklah berpuasa. Kenapa? Fa innahu lahu wija'i yaqta' syahwah. Karena puasa itu bisa menurunkan syahwat. Jadi kalau orang syahwatnya tinggi memuncak, ya, maka dia berpuasa. Dia puasa badannya lemas. Walaupun syahwatnya tinggi naik, tapi tak ada tenaga. Kan Nabi suruh kita berpuasa. Kemudian diriwayatkan juga arba'un min sunanil mursalin. Ada 4 dari sunan, ya, sunnah al-mursalin, ya, para nabi dan rasul. Ya, apa yang menjadi sunanil mursalin? Al-haya'u. Jadi para nabi itu ya disifati dengan sifat al-haya', malu. Ya, malu dalam kategori malu yang terpuji. Ya. Ada malu yang tidak terpuji. Apa itu? Seperti malu bertanya, malu belajar, mau ngaji malu. Ini malu yang tak pada tempatnya. Tapi kalau mencuri malu bagus, ya. Kalau mau mencuri dia tak jadi mencuri karena malu. Takut dengan Allah, takut dengan siksaan Allah. Ya. Para nabi apa? Termasuk dari sunnahnya para nabi dan rasul al-haya. Dihiasi dengan sifat malu wa ta'atturi. Ta'attur, dan senang memakai wangian, minyak wangi. Wasiwa dan siwa. Wan nikah dan nikah. Ini termasuk sunnatul mursalin. Jadi haya, sifat malu, ta'atur, senang memakai minyak wangi, wasiwa, memakai siwa, wan nikah dan nikah. Jadi makanya tadi dibilang para nabi dan rasul juga mereka menikah, punya keturunan. Sampai Nabi Isa nanti juga akan menikah ketika sudah turun ke bumi ini. Para ikhwan dan akhwat, kita lanjut sedikit lagi. Wa kana an-nabiyul azim sallallahu alaihi wasallam yahuddu ummatahu ala tazawwujil abkar al-hisan. Jadi Nabi ya menganjurkan umatnya untuk menikahi al-abkar. Ya, apa itu abkar? Gadis yang perawan. Dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mau nikah, nikahlah dengan yang perawan. Al-hisan, yang cantik. Ya. Kemudian wazawatid din, dan juga agamanya bagus. Ini kalau dapat. Kalau kau dapat menemukan yang 3 sifat ini, ya, perawan, yang hisan, yang bagus, yang cantik, dan agamanya bagus, ya, keturunannya bagus. Ini tadi seperti ini. Ya.
Tapi jangan gara-gara mencari-cari ini sampai tak menikah. Asyik survei ke sana sini tak ketemu yang sifat yang seperti ini. Akhirnya tak menikah. Minimal yang terakhir, zawatid din, ya, agama yang bagus. Dari Abi Hurairah dalam hadis sebutkan qila di Rasulullah, ayun nisa'i khair. Nabi pernah ditanya, ya. Perempuan yang mana yang bagus? Ini ada yang bertanya kepada Nabi. Ayun nisa'i khair. Qal, Nabi bersabda, allati tasurruhu idza nadhara. Ya. Allati tasurruhu idza nadhara wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu. Jadi perempuan yang bagus tadi itu kalau ditengok oleh suaminya membahagiakan, senang suaminya. Ketika suaminya menengok dia, hati suaminya senang. Itu tanda yang pertama. Jadi kalau ditengok suami udah suami gelisah, ini bahaya, ya kan? Kemudian yang kedua, tuti'uhu. Kalau suaminya menyuruh dia, ya, dia taat, patuh. Suruh ini tak pernah melanggar. Ya, suruh ini patuh. Apa kalau bahasa kitanya? Apa bahasa kitanya apa? Hah? Nurut. Nah, ya nurut. Kalau bahasa Jawanya apa? Apa? Manut. Betul. Manut. Jadi itu cirinya, ya, perempuan yang baik itu. Wala tukhalifu fi nafsiha, dan tidak pernah, ya, mencegah suaminya fi nafsiha. Kalau suaminya ingin bersenang-senang sama dia, tak pernah dia tolak. Ya, kecuali kalau dia lagi sakit atau misalnya lagi halangan. Tapi kalau sakit tidak, halangan tidak, tak pernah dia tolak. Jadi siap, mau siang, mau malam, mau lagi masak, misalkan lagi jalan aja, lagi jalan nampak ya orang. Kenapa ketawa Pak Berat? Hah? Ini pengalaman Pak Berat nih. Hah? Ya. Ya. Jadi pengalaman kamu masalah ini jangan dicerita sama kawan-kawan ya. Ini rahasia pribadi masing-masing. Ya. Jangan disebarluaskan pengalaman kita dalam urusan ini. Ya. Nah, ini. Wamaliha, juga dia tak pernah pelit tentang hartanya. Seperti Sayyidah Khadijah kan, istrinya Rasulullah. Ya, kalau untuk dakwah Nabi dia banyak menolong, ya, membantu Nabi. Jadi kalau dapat perempuan ini, dia kaya, ya, dan tidak tamak terhadap hartanya. Ya, ketika suaminya lagi tak punya duit atau misalnya lagi ekonomi lagi bermasalah, maka dia rela, ya, dia punya harta dia berikan ke suaminya. Ini perempuan yang baik, kata Nabi. Ini beberapa tips yang sudah kita bahas tadi. Kemudian di sini disebutkan baqiyatus sifat, ya, al-mar'ah al-marghubah, ya, sifat-sifat perempuan yang selanjutnya atau beberapa sifat perempuan yang tersisa yang dicari, ya, oleh calon, ya, yang dicari atau yang diidamkan oleh para laki-laki. Jadi kalian sifat-sifat ini harus dimiliki, ya. Perempuan dengan ya, sifat-sifat ini harus dimiliki supaya apa? Supaya nanti kamu menjadi idaman
para laki-laki. Apa itu? Nanti sebutkan di sini. Nah, di sini disebutkan ya. Al-mustahabbu alla yatazawwaju illa ba'da bulughiha. Ya. Dianjurkan kamu menikah dengan perempuan yang sudah dewasa. Ya, sudah dewasa itu karena asal hukum nikah itu sah nikah dengan anak kecil. Ya, anak kecil itu sah. Ya, kalau seandainya dinikahkan oleh orang tuanya, ada anak umur 3 tahun misalnya, dalam masalah nikahnya sah, tapi dalam masalah hubungan jimaknya nanti ada aturannya. Kan? Nah, makanya di sini disebutkan dianjurkan kita ini menikah dengan perempuan yang sudah baligh, ya, ba'da bulughiha. Ya. Kenapa? Karena nas alaihi Syafi'i, ya. Nas alaihi Syafi'i, nas sharih, ya, tentang ada anjuran tentang nas yang sharih, yang jelas tentang anjuran kita menikah dengan perempuan yang sudah balighah, yang sudah dewasa. Wa hadza idza lam yakun hajatun aw maslahatun. Ini kalau memang tidak ada hajat dan maslahah. Tapi kalau di sana ada maslahah, ya, maslahah artinya nikah dengan apa tadi, misalnya perempuan ini tinggal sendirian misalnya, tidak ada lagi keluarga dia, tapi dia punya harta banyak, dia punya ruko banyak, punya toko banyak, tak ada yang mengurusnya misalnya. Nah, dia masih kecil perempuan ini, maka dinikahkanlah dengan seorang laki-laki yang mana nanti situ ada maslahat, sehingga suami ini nanti bisa mengurus ruko-ruko dia atau toko-toko tadi. Nah, kalau seandainya di sana ada maslahat. Atau sebaliknya, ya, laki-laki ini dia punya harta banyak, cuman dia keluarga dia sudah banyak meninggal gitu. Nah, tapi masih kecil laki ini, maka dinikahkanlah dengan perempuan. Sebaliknya, mana nanti perempuan ini bisa mengurus istri dia, ini bisa mengurus harta anak si kecil tadi itu. Itu berarti situ ada masalah. Yang kedua, la yatazawwaju illa dza'aqlin. Ya, hendaklah menikah dengan perempuan yang dza'aqlin. Dza'aqlin itu artinya cerdas, ya, pintar, paten, zaki, tidak lambat loadingnya, ya kan? Jadi kalau cari istri yang pintar manggil. Artinya sekali manggil cakap dia dah faham. Tak perlu bertele-tele lagi, karena dah tahu dia tujuan kopi dan gula itu untuk apa? Untuk buat air. Tapi kalau yang lambat loadingnya tu, kasih duit beli kopi, dia belinya kopi dia itu taruhnya, suruh lagi buat air, ya kan? Tengok air, tak dibuatnya karena nggak ada air panas. Disuruh lagi masak air, banyak bertele-tele itu. Ini berarti loadingnya lambat. Jadi dianjurkan kita apa? Dza'aqlin. Bila diperintah dia tahu, dia cepat nangkapnya, cepat pahamnya. Kenapa? Karena di annal qasda bin nikah al-'ishratu wa tibun 'aish. Karena tujuan kita untuk menikah itu supaya apa? Supaya untuk berkumpul wa tibul 'aish, dan kumpul yang nyaman. Kenapa kita mencari pasangan? Supaya kita nanti tambah nyaman, itu kan? Itu tujuannya salah satunya. Tapi kalau kita nikah menambah masalah, untuk apa? Begitu. Nikah sama perempuan yang loadingnya lambat. Jadi bahan pikiran suaminya. Ya kan? Dia masak, terus masak. Biasanya malah lupa mematikan kompor. Akan bahaya.
Jadi Bang Amran atau Bang Jun, kawan-kawan ni, jadi bahan pikiran kalau Allah di luar. Ini suami saya masak, jangan-jangan kompor dimatikannya. Dia sendirian di rumah ni tu. Jadi bahan pikiran para suaminya. Maka kata Nabi apa? Cari yang za aklin, yang cerdas, yang pintar. Terus istahabu lahu yatazawwaj al-walud. Juga dianjurkan kita menikah dengan perempuan yang walud. Apa arti walud? Yang bisa memberi keturunan yang banyak. Jadi cari perempuan yang bisa memberi keturunan yang banyak. Macam mana caranya Ustaz? Awak kan belum nikah. Mana kita tahu? Nanti ini perempuan ni bisa melahirkan banyak, bisa ngasih keturunan yang banyak. Caranya ditengok dari keluarga dia. Dia kan punya kakak. Kakaknya dah nikah. Atau dia punya bibi atau punya adik misalnya. Dia tengok kakak dia dah nikah, banyak anaknya. Berarti ini banyak bisa memberikan keturunan. Itu dia. Kenapa? Karena fakta. Berapa banyak orang bercerai setelah menikah karena itu tadi tidak mendapatkan keturunan. Jadi bukan hanya cantiknya dia ditengok, cantik tapi dia tak bisa memberi keturunan, ini jadi problem juga di masa mendatang bagi pasangan suami isteri tersebut. Tapi kalau dia bisa memberi keturunan banyak, kemudian cantik, ini lebih mantap lagi Bang Gol ya. Jadi dia cantik misalnya, ya kan? Terus apa? Tidak bisa memberi keturunan misalnya. Ini nanti jadi problem, ya, problem. Jadi yang disebut Nabi, istahab lahu ayatazawwajal al-walud. Biqauli sallallahu alaihi wasallam tanakahu taksuru. Karena ada anjuran dari Nabi, menikahlah kamu taksuru, maka kamu akan menjadi banyak. Jumlah menjadi banyak. Dapat keturunan nanti kan, maka menjadi banyak. Tazawwaju al-waduda al-walud. Ya. Jadi kata Nabi apa? Nikahlah dengan perempuan yang bisa memberi keturunan yang banyak tadi, kemudian yang bisa al-wadud. Apa arti wadud? Yang cinta kepada kamu. Ini juga ya. Dia cinta kepada kamu, jangan nikah sama kamu terpaksa. Misalnya karena bapaknya yang senang sama kamu, terus dinikahkanlah anak putri ini kepada kamu. Anak yang putri ini sama sekali nggak cinta sama kamu misalnya, tapi karena bapaknya jadi akrab sama kamu, ini nikah. Kan berapa banyak ya yang setelah itu terjadi problem-problem, masalah-masalah. Itu apalagi zaman sekarang ini, ya. Beda kalau orang-orang dulu zaman-zaman nenek-nenek kita dulu kan. Kalau sekarang kan zaman dah canggih, ya. Berapa banyak orang nikah dengan orang luar negeri sana melalui kenalan melalui Telegram, WhatsApp dan seterusnya. Jadi dengan canggihnya zaman ini, ya itu tadi. Jadi kalau tidak ada rasa saling mencintai ketika menikah tadi, itu juga jadi problem nanti. Ada sebagian orang tua karena laki-laki ini dia kaya, dia jabatannya tinggi, misalnya pangkatnya tinggi, terus dipaksanya putrinya ini nikah sama itu karena untuk materi tadi. Ini nanti bermasalah. Kenapa? Karena kita ini ketika menikah memang awalnya enak, ya kan? Makanya ada bulan madu, ya kan? Bulan madu itu cuma sebulan. Udah itu timbullah nanti bulan bawang merah. Ada mulai tak enak lagi baunya kan. Ada itu nanti bulan bawang putih. Itu muntah hidungnya. Jadi itu tadi enggak terus enak itu dari awal sampai tua. Beda dengan kita ketika di surga. Kalau kita di surga nanti itu makin hari makin cantik,
makin indah, ceria terus. Ini bedanya di dunia dan di surga. Ya, itu anjuran Nabi. Artinya ini tidak mutlak, tidak harus ini, tapi ini kalau bisa. Ini tuh, kalau bisa, kalau dapat. Jadi udah telanjur nih, Ustaz, gimana, Ustaz? Nah, udahlah, yang udah ada tuh aku jaga. Usah kamu buat masalah lagi. Nah, makanya sebelum nikah itu dipastikan betul. Saya udah memastikan yang ini, ya. Inilah dia orangnya, inilah dia apa, udah. Itu yang itulah Bapak. Kenapa? Karena kita ini manusia biasa ini pasti ada kekurangan. Ya, mau cari yang lengkap semua itu payah. Paling ada itu 1001 lah. Jadi kurang-kurang dikit itu ditutup-tutupi lah. Ya, Bang Putra. Kekurangan dikit kau tutup dengan kelebihan. Kekurangan kamu juga tutup dengan kelebihan dia. Itulah kita untuk menjalani hubungan rumah tangga tadi. Ya. Waqala ba'duhum. Sebagian mereka mengatakan man tazawwaja ghaniyatan. Ya. Orang yang menikah dengan perempuan yang kaya, kana lahu minha khamsu hisal. Dia akan menghadapi 5 perkara. Jadi kalau kau nikah dengan perempuan yang kaya, maka kau harus siap menghadapi 5 perkara. Apa itu yang pertama? Mughalatus sadaq. Mahar yang mahal. Ini biasanya umumnya kalau perempuan kaya itu maharnya biasanya mahal. Jadi kalau kamu mencoba mau melamar perempuan yang kaya, siap-siaplah menghadapi mahar yang mahal. Ya. Yang kedua, wa taswifuz zafaf, ya. Mengundur-mundur acara pernikahan. Kenapa? Karena orang kaya itu persiapannya itu lama sekali. Ya kan? Dia harus menyiapkan acara pernikahannya seperti mana, setting acaranya seperti apa, siapa yang diundang. Ada orang kaya. Mungkin dia undang artis dari Jakarta sana. Jadi persiapan itu lama jadinya. Ini harus siap untuk menghadapi itu. Pertama, maharnya akan mahal. Yang kedua, proses acara pesta itu bisa jadi 7 hari 7 malam. Namanya orang kaya. 7 hari 7 malam. Sementara kawan ini tak sabar lagi. Dia maunya 1 hari aja, ya kan. Akad pagi, malam dah selesai. Pas pula malam tu hujan. Kalau orang kaya bisa jadi dia acaranya sampai 7 hari 7 malam. Ya, undang Pak Presiden semua yang hadir. Orang besar, ya kan. Ini siap-siap lah. Kemudian wufudul hikmah. Ya. Wufudu al-khidmah. Dan kalau dia nikah sama perempuan yang kaya, dia akan kehilangan khidmah. Khidmah artinya istrinya ini nanti nggak mau dia masak. Namanya orang kaya. Dia harus bersiap-siap lah. Mencari pembantu. Kalau nggak ada pembantu, dia harus siap jadi melayani istrinya. Yang masak, namanya orang kaya kan. Makannya ya jangan nanti disuapkan makannya. Apalagi kalau masak megang kuali hitam, mana mau dia orang kaya. Akan siap 3 panggil ya. Mahar yang mahal. Yang kedua, pestanya bisa ditunda-tunda lama. Yang ketiga, kehilangan khidmat. Artinya Bang Jul siap-siaplah ya mencari pembantu. Karena calon istrinya itu bisa jadi nanti tak mau masak, tak mau apa. Namanya orang kaya, ya kan? Yang keempat, wa kasratun nafaqah. Ya, pengeluaran yang banyak. Karena dia orang kaya. Persiapan make upnya aja, ya. Alisnya aja
Ini aja 2 juta sebelah sini. Ini sebelah sini 2 juta. Ini aja dah 4 juta Bang Yul. Ya. Jadi kalau gaji 10 juta belum bisa lagi. 50 gaji per bulan bisa lah, itu pun pas-pasan aja. Kasratun nafkah. Dia banyak harus perhiasan dia ya kan. Lengkap apa pembersih badannya, apanya semua. Setiap bulan dia harus ke apa sekarang? Salon ya. Nah, itu udah yang keempat. Yang kelima manggil yang terakhir. Wa idza arada talaquha lam yaktir. Kalau suami ini mau menceraikan dia berpikir panjang. Apa tak berpikir panjang? Dia hartanya banyak. Nanti kalau cerai sama dia tak dapat apa-apa ya kan. Jadi 5 risiko ini harus dihadapi. Pertama tadi, kalau nikah sama perempuan yang kaya raya, pertama maharnya bisa mahal. Hari pernikahannya bisa ditunda-tunda atau bisa lama. Yang ketiga apa tadi? Kehilangan khidmat. Yang keempat, banyaknya pengeluaran. Yang kelima, kalau seandainya suami ini nggak tahan lagi dengan keadaannya tadi, dia mau mentalaknya pun susah. Karena pikir panjang dia. Kalau saya talak nanti istri saya ini kata dia, habislah harta. Tak dapat lagi. Saya pulang tinggal bawa celana 1, baju 1. Ini resikonya. Ya. Umumnya seperti ini. Bukan artinya semua perempuan kaya seperti itu, tidak. Ya. Apalagi dia kuat agamanya, paham agama, dan insya Allah ya. Tidak semuanya seperti ini. Tapi secara umum seperti ini. Ya, mungkin sampai sini yang bisa kita bahas pada kajian kali ini. Kalau ada pertanyaan, ya setelah ini bisa kita diskusikan. Ya, kita tutup. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin.